Tuh, lihat ya, dari sekian banyak batu-batu, ada air, ranting-ranting, tanaman hijau, bawah juga ada daun-daun kering. Itu kalian bisa lihat guys, ini aku kurang lebih 2 meter lah dari si albino dan mencolok banget kan. Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini aku ada di alam lagi. Nah, vlog kali ini aku eksperimen guys. Jadi kalian tahu hewan albino itu nggak cuma keluar di iguana. Buat kalian yang tahu ya, pasti udah tahu ya. Jadi kan albino itu sebenarnya dia keluar di hampir semua makhluk hidup. Setahuku sih semua makhluk hidup ada. Yang aku pernah lihat itu ada di rusa, terus lumba-lumba aku pernah lihat, terus musang. Kalau yang udah di ternak itu biasanya banyak ya guys. Nah, termasuk albino iguana guys. Nah, di sini sekarang aku mau eksperimen gimana sih ceritanya kalau iguana albino dilepas ke alam. Pasti kalian penasaran kan, apakah dia akan langsung lari, makan, atau diam aja, atau gimana? Nanti kita lihat reaksinya. Karena aku udah bawa 1 ekor albino, 1 ekor aja ya, baby guys, dan aku mau coba lihat reaksinya kalau aku lepas di alam. Sebenarnya ini nggak alam-alam banget sih ya, agak di pinggir gitu, pinggir sungai. Dan kita akan lihat reaksinya guys. Yuk, sambil kalian lihat sekitaran alamnya ya, tanda kutip. Ini kemarin aku mancing di situ, ada ikan lepasan lagi nggak? Coba. Biasanya sini ada ikan lepasan kayak lele, terus nila, tawes, ikan-ikan lokal, ikan kecil. Sana atau ke sana nih? Milih mana ya? Nah, kita akan buka dulu. Dari tadi belum kelihatan penampakan iguananya guys. Jadi ini adalah iguana albino baby. Oke, kita buka dulu. Set. Set, 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 set. Setara, langsung keluar dia. Hello, kembali ke alam. Oke guys, jadi ini udah ada si albino babynya. Nah, ini buat kalian yang nggak tahu, jadi hampir semua makhluk hidup setauku itu ada versi albinonya ya, versi yang mata merah seperti ini guys. Nah, kekurangannya albino itu kalau dia hidup di alam, dia itu kan albino. Kenapa albino? Itu karena dia ini guys, kehilangan pigmen melanin, yang mana itu harusnya dia bisa berwarna merah, biru, dan warna-warna lainnya. Tapi karena dia kehilangan warna itu karena kelainan genetik, jadinya dia akan berwarna, tergantung sih, nggak mesti kuning karena ada yang putih. Yang jelas albino itu ciri-ciri yang mutlak itu adalah matanya merah guys. Tuh. Bukan iritasi ya. Jadi ciri-ciri yang mutlak dari albino, semua hewan itu adalah matanya merah. Entah dia warnanya putih, badannya putih, atau badannya kuning, itu matanya merah guys. Dan itu bisa dibilang albino. Dan saudaranya si iguana ini itu juga ada, kalau tes jubata itu juga ada yang albino guys. Aku pernah lihat juga Bronchatella jubata yang albino guys. Jadi bagus banget sih. Jadi bener-bener kayak ini londok biasa, cuman matanya merah dan badannya kuning. Kita langsung lepas aja di sini. Kita coba eksperimenkan guys. Nih, aku bisa pilih sih antara aku lepas di sini di bawah batu atau di atas dedaunan. Karena dia iguana, jadinya aku akan pilih lepas di sini aja ya, di tanaman aja guys. Mudah-mudahan nggak ada pemangsa alaminya nih, ular-ularan nih di sini. Oke guys, aku taruh sini ya. Ayo naik sini ya. Oke, jadi tuh lihat, yang dilakukan si albino, dia nggak lari karena memang sifatnya albino iguana itu yang super jinak guys. Tuh lihat, nggak ngapa-ngapain, dia nggak akan bereaksi. Cuman dia akan gerak sih kalau aku tinggal beberapa jam, nggak sampai sejam sih. Cuma dia paling ya 10 menit, berapa menit aku tinggal. Coba aku jauhin lah nih.
Tuh, lihat ya, dari sekian banyak batu-batu, ada air, ranting-ranting, tanaman hijau, bawah juga ada daun-daun kering. Itu kalian bisa lihat guys, ini aku kurang lebih 2 meter lah dari si albino, dan mencolok banget kan si albino ini. Nah, itu sebabnya si albino ini dia itu nggak akan tahan kalau ada di alam liar. Bukan nggak akan tahan ya, dia akan apa ya, akan dimakan predator. Pertama, kalau dia bergerombol atau hidupnya koloni, dia akan beda sendiri kan, dan dia akan biasanya dijauhin sama teman-temannya guys, karena dia berbeda warna dan tidak bisa berbaur dengan alam ya. Tuh, warnanya aja kuning kayak gini ya. Aku kasih sini jadi kayak pup. Cuman yang ini pupnya bergerak. Tuh. Nah, kelihatan banget kan? Dia ada di bawah aja. Kontrasnya loh, lihat. Sampai kameranya nangkep dia tuh sampai ini loh, silau saking kuningnya. Tuh, jadi dia akan ditaruh di bawah, mau di bawah di sini, mau di atas ranting, itu kelihatan banget mencolok guys. Dan dia biasanya kalau hidup di alam gini, misalnya dia tetasan alam dan dia ada di alam kayak bunglon lah, kayak Broncotilla jubata yang lepas gitu, albino gitu, pasti dia nggak akan bertahan lama karena biasanya dimakan predator yang lain guys. Jadinya kayak gitu. Nah, nih keren kan? Oke, kita renangin coba ya. Apakah kita buat contoh ini, andaikan saja dia adalah bunglon atau Broncotilla jubata, apakah dia bisa renang? Karena mengingat dia albino, mau makan aja dia rada susah karena agak silau mungkin ya, blur. Apa sih namanya? Oke, kita cemplungin guys. Tuh, agak buram kan, dia melihat sekitar tuh nggak terlalu jelas. Tuh, tetap bisa ya. Dia secara naluri dia akan mencari daratan yang pertama, dan yang kedua dia tuh bisa renang, tetap bisa kayak bentar ya, ini ya. Set, ayo bro. Dia secara naluri sih pinginnya naik terus, dan nggak mau renang, nggak mau kayak nyemplung tuh, lihat tuh. Set, bisa kan? Jangan kabur kamu. Nyaris saja bung saya terpleset. Ini licin ya. Nah, kayak gitu guys. Jadi ini karena airnya dingin juga, di sini aku jemur. Oke, jadi kayak gitu. Jadi untuk contoh ya, aku mengandaikan adalah iguana di sini, iguana albino. Tuh. Dengan ciri-ciri albino pasti matanya merah. Ini nggak cuma iguana aja, kayak tadi aku bilang, ada hewan macam-macam. Dan penglihatan mereka rata-rata kurang bagus ya daripada hewan yang normalnya. Jadi kalau iguana yang normal kan ada merah, ada hijau, biru, macam-macam. Itu penglihatannya lebih baik daripada yang albino guys. Ini green albino, ada lagi yang red albino. Itu juga pokoknya yang ada embel-embelnya albino, itu dia akan matanya penglihatannya kurang bagus guys. Tuh, cakep ya. Nah, walaupun dia penglihatannya kurang bagus, kayak terkesan cacat, dan memang cacat ya, kelainan genetik, tapi dia tuh kalau untuk peliharaan dia tuh keren banget guys. Kerennya gimana? Dia tuh dari lahir dia udah dalam tanda kutip jinak ya, karena mungkin karena penglihatannya yang kurang bagus, jadi dia kalau untuk dipegang manusia, terus kita sering handle, dia tuh akan anteng guys. 90% lah kalau iguana albino itu dia jinak guys. Jinaknya ya seperti ini nih, dia kayak gini aja lama. Coba kalau kalian punya green atau red atau blue iguana yang jarang di handle, dan tiba-tiba kalian handle, kalian taruh pundak pasti langsung lepas. Tapi kalau albino, walaupun aku nggak pernah handle ya, ditaruh pundak gini aja, kita sambil jalan-jalan. Coba kita jalan-jalan yuk. Dia nggak akan kemana-mana, mentok cuma jalan pelan gitu guys. Cuman dia tetap ada kemungkinan kayak hilang gitu juga ada ya kalau nggak diawasin. Tapi cuman kalau kita jalan-jalan gini, aku gerak-gerakin nih. Jadi sebenarnya iguana albino itu ya kalau bisa dibilang dia adalah salah satu iguana yang cocok untuk pemula kalau dilihat dari sisi jinak dan tidak jinaknya guys, daripada red, green. Nah, tapi kalau
kalian belum pernah pelihara iguana albino, itu banyak faktor yang membedakan. Di antaranya adalah dia itu makannya agak susah, dalam artian penglihatannya ya, bukan nafsu makannya. Jadi kalau dia ini, si iguana albino ini, dia kalau makan dia akan meleset-meleset guys. Jadi misalnya makannya ada di titik di sini, dia akan meleset ke sini, ke sini, ke sini, tapi tetap mau makan. Nah, PR-nya adalah biasanya harus disuapin kalau masih kecil. Karena semakin besar si iguana albino, dia penglihatannya akan makin mendingan ya daripada dia baby. Kalau dia masih baby tuh parah banget ininya, blurnya, matanya kurang bagus lihatnya tuh parah banget. Cuman dia semakin besar dia akan semakin baik penglihatannya, tapi nggak sebaik normal ya teman. Oke, nih kalau kalian mau lihat di depanku, kenapa aku tengok kiri kanan, aku takutnya ada hewan liar, terutama ular. Karena di sini itu udah hutan banget guys, tuh lihat. Sungai, jalan di sini biasanya ada AFS atau Asian Forest Scorpio. Coba kita sambil jalan. Scorpio guys, kalajengking. Itu biasanya ada di sini. Aku pernah nemuin satu udah mati. Dan kemungkinan banyak hewan-hewan lain yang masih bersembunyi, karena biasanya hewan-hewan itu sembunyi kalau siang ya. Mungkin keluarnya kalau agak malam gitu guys. Di sana masih ada lagi, ke sana hutan tambah dalam, ke sana udah nggak paham lagi isinya apa. Yang jelas ular ada, biawak mungkin ada, karena ini di dataran tinggi ya. Jadi nggak tahu sih ada apa nggak kalau biawak. Kalau ular jelas ada. Yang paling banyak di sini adalah Broncocela jubata, dan aku menunggu apakah kali-kali ya menemukan Broncocela jubata atau bunglon surai yang albino guys. Karena keren banget sih memang Broncocela jubata, walaupun lokal ya dia. Kalau lokalnya dan warna normalnya itu biasa aja dan banyak. Kalau albino, sekalinya ada albino tuh keren banget guys. Dan dia jarang ya, nggak sebanyak yang normal tentu saja. Dan aku penasaran kalau di ternak juga apakah sifat genetiknya itu sama kayak albino iguana atau enggak. Jadi kalau albino iguana kan dia ada line-nya ya. Jadi kalau line iguana albino itu kan dia albino dengan albino itu akan keluar albino, tapi harus satu line. Setauku di Indonesia itu ada dua line. Satu Kolombia, dinamain Kolombia, satunya El Salvador guys. Nah pokoknya ada dua line, karena udah terbukti kalau beda line dikawinkan walaupun sama-sama albino, dia akan keluar normal. Jadi kuning sama kuning keluarnya hijau, kan sedih banget ya. Jadi harus satu line. Kolombia dengan Kolombia albino, baru albino juga. El sama Elsa albino akan keluar albino juga. Jadi harus satu line. Kalau dicampur keluarnya hijau guys. Hijau membawa head. Jadi seperti itu, keren ya. Nih, dari tadi aku muter bolak-balik hampir kepleset, dia akan tetap nempel di sini guys dan nggak akan pergi kemana-mana. Oke, kayaknya kayak gitu dulu pembahasan kita di outdoor tentang iguana albino dan makhluk-makhluk albino lainnya ya, nggak cuman iguana. Jadi seperti itu sifat genetiknya, terus kalau dilepas di alam gimana. Dan ternyata yaitu tadi terbukti dia diem aja. Jadi kalau kalian nggak menemukan hewan albino di alam, dan mungkin jarang, itu mungkin karena mereka udah keluar dari sarangnya, misalnya udah netas, tapi disikat duluan sama predator lain. Jadi agak jarang guys di alam seperti itu. Kalau ini aku yang penasaran dan aku belum googling juga, asal mula si iguana albino ini dari mana sih? Aku juga belum googling dan belum cari tahu sih ya iguana albino. Jadi benar-benar pertama kalinya iguana albino keluar dan akhirnya dikembangbiakin sampai sekarang jadi banyak banget tuh. Dari mana aslinya dia keluar? Apakah ada jackpot lalu dikembangkan? Sepertinya itu sih kalau pikiranku sih. Jadi ada peternak iguana, kan banyak kan peternak iguana, terus mereka ternak banyak, terus akhirnya ada salah satu jackpot ngeluarin albino, terus mungkin disaling dikawinkan dan akhirnya keluarlah albino sampai sekarang guys, dan banyak banget sampai sekarang ya, sampai diternakin orang-orang dan banyak sekali. Jadi kayak gitu. Yang menurutku cantik sih ada albino salvator atau biawak albino, itu keren banget. Dan itu masuk jarang, dan lagi nggak segampang ini ternaknya. Kalau biawak yang normal aja susah ya, apalagi yang albino. Oke, jadi kayak gitu. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Seperti biasa di like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Buat kalian yang punya ide, request video apa lagi,
Hey, lihat apa kamu? Kalian langsung tulis di komen ya. Ide-ide langsung ditampung dan paling menarik akan kita buat videonya. Thank you. Semoga menginspirasi kalian yang pelihara iguana atau iguana lainnya. Bye bye.